Saatnya minum. Ini adalah mata air abadi yang legendaris. Yang mulia ini telah mencari selama 300 tahun. Akhirnya menemukannya. Aku juga mau. Orang ini juga memperlakukan mata air abadi dengan pengabaian seperti itu. Aku harus cepat menjilat beberapa kali. Kau bocah nakal, mata air abadi yang begitu berharga. Beraninya kau menyia-nyiakannya seperti ini. Chen Xuanji leluhur keluarga Chen. Apakah wanita tua ini gila? Mata air abadi apa? Siapa kau? Dari mana kau berasal? Aku menggunakan air ini untuk menyiram pohon. Mata air abadi yang begitu berharga. Dan kau benar-benar menggunakannya untuk menyiram pohon. Air ini sangat buruk. Aku merasa berpasir bahkan saat meminumnya. Mandi, aku bahkan merasa terlalu dingin. Ini adalah mata air abadi yang legendaris. Namun di matanya, itu diperlakukan seperti benda biasa. Menggunakan mata air abadi untuk mencuci dan mandi. Mungkinkah dia adalah seorang ahli hebat yang tersembunyi? Apa yang kau inginkan? Senior, bisakah Anda menjual kepada saya sedikit air di dalam ember Anda? Baiklah, kalau begitu jumlah ini. Untuk satu ember air, aku mau 100 yuan. Itu tidak terlalu banyak kan? 1 jari. Aku takut harga yang diminta sudah mencapai 1 triliun. Tapi ini adalah mata air abadi. Hanya 1 tetes sebelumnya. Memungkinkan saya menghilangkan luka lama dan memulihkan ranah kultivasi saya. Jika saya meminum seteguk ini, saya pasti akan mencapai pencerahan di sini juga. Saya akan segera menembus batas. Saya Chen Xuanji, leluhur tua dari keluarga Chen. Ini adalah token pribadi saya. Daun emas. Dicencang melihat token ini. Sama seperti saya hadir secara langsung di sini. Ini dapat memenuhi semua keinginan Anda. Benda ini. Apakah benar-benar berguna seperti yang kau katakan? Ini sangat ringan. Ini bukan palsukan. Daun emas ini berbobot 8.888 jin di tangan orang ini. Itu ternyata sangat ringan. Dia benar-benar kekuatan besar yang tersembunyi. Lupakan saja, melihat betapa tulusnya dirimu. Aku akan dengan berat hati menjual sedikit padamu. Terima kasih, terima kasih. Ini? Bahkan, botol giok murni tidak bisa mengumpulkannya. Ini benar-benar benda yang ajaib. Hei kakak, bisakah kamu cepat sedikit? Aku masih menunggu untuk melanjutkan menyiram pohon. Berikan aku gayungnya. Berikan aku gayungnya. Apa katamu? Permintaan aneh macam apa ini? Kakak, itu hanya daun emas yang payah. Itu tidak sebanding dengan pengorbanan sebesar ini yang kulakukan. Aku masih perawan loh. Saya sedang berbicara tentang gayung di tangan Anda senior. Tentu saja aku tahu itu. Aku hanya bercanda denganmu. Kamu tidak bisa diajak bercanda. Ini, ambil. Cepatlah pergi, agar yang kuat itu tidak berubah pikiran nanti. Kakak, bisakah kamu cepat? Aku masih menunggu untuk melanjutkan menyiram. Ya Tuhan, lari begitu cepat. Mengapa aku merasa seperti aku ditipu? Aku sangat lelah. Aku masih harus menyiapkan makanan untuk serangga ini. Pisau dapur payah ini terlalu tumpul. Aku akan memotong. Kau bocah. Tahukah kau bahwa yang kau sebut serangga kecil itu adalah naga dewa kuno? The film was translated Kekuatannya tak and terbatas, narrated dan by misi turun-temurun NVIDIA. keluarga Kuli. Adalah menjadi penjaga naga dari sekte abadi ini. Dan apa yang kau sebut? Pisau dapur jelek ini sebenarnya adalah
Pedang harta karun pemegang naga kunoid yang ditempa dari besi mendalam. Itu bisa memutuskan semua senjata. Kakek. Kamu akhirnya kembali. Ayo duduk, cepat duduk. Kau melakukan tugas kecil. Dan kau sudah kelelahan. Kakek, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Hari ini aku menyelesaikan sebuah kesepakatan menguntungkan yang benar-benar bebas risiko. Jika kakek tahu, kakek pasti akan memujiku. Kesepakatan macam apa yang kau buat? Aku menggunakan 1 sendok air dan langsung menukarnya dengan selembar penuh daun emas. Itu emas murni 24 Kelvin. Kau. Kakek, aku tahu. Aku adalah jenius bisnis sekali dalam 1 generasi. Jika kakek ingin memujiku, jangan memujiku terlalu keras. Ayolah, silakan mulai pujian kakek. Anak yang boros. Kau hanya menukarnya dengan daun jelek ini. Dan kau membiarkan seseorang menipumu untuk sendok sayur itu. Aku menghukummu. Aku menghukummu dengan mengirimmu turun gunung. Aku seorang talenta bisnis hebat. Baru saja dihancurkan oleh kakek seperti ini. Kapan kau akan berhenti membuatku khawatir? Kakek baru saja mengatakan bahwa menghukumku dengan mengirimku turun gunung itu serius. Ya, Kakek, aku jamin. Selama kakek mengizinkanku turun gunung, aku pasti akan membawakan kakek selusin atau lebih teman kembali, memungkinkan kakek menjalani kehidupan pensiun yang bahagia dan nyaman. Oke, sekarang cepat pergi dan minyak. kakek, apakah kakek tidak akan memberiku uang? Kakek tidak bisa membiarkan cucu kakek tanpa sepeser pun pergi kelaparan, kan? Setelah kau turun gunung, pergilah ke Cenceng dan warisi sebuah kedai teh. Sebuah kedai teh. Nah, kau bukan orang biasa. Kau adalah Raja Abadi. Dan keluarga Kuli. Terlebih lagi adalah yang terakhir, keluarga Raja Abadi Bihwasia. Ada juga satu hal penting. Centem, putri-putri dari 4 keluarga besar, semuanya adalah tunanganmu. Benarkah? Jika kau menyukai salah satu dari mereka, maka nikahilah dia. Hanya anak-anak yang membuat pilihan. Tentu saja aku menginginkan semuanya. Kau, Kakek, kau bocah. Keluar. Naga emas kecil keluarlah. Raja Abadi Tua. Naga emas kecil. Bo Xiaohan naga emas. Tianran memiliki kultivasi tingkat Raja Abadi bawahan yang disegel olehku. Jika dia tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri dan membuka segelnya, kekuatannya bisa menghancurkan dunia ini. Raja Abadi Tua, tapi dia adalah tuan muda. Jika dia marah, segel itu akan tetap rusak. Kau pergi ke kota bersamanya dan lindungi dia dengan baik. Kalau begitu biarkan aku mengantarmu. Tidak. Aku akan pergi sendiri. The film was translated and narrated by M Media. Betapa bebasnya. Ini adalah udara kebebasan. Dunia fana ini. Alam fana yang luas. Tuan muda kalian ada di sini. Untungnya, ketika aku turun gunung, aku diam-diam mengambil sekeranjang telur. Jika daun tehnya tidak laku, tuan muda kalian masih bisa menjual telur teh. Ini adalah telur naga keranjang. Siapa yang mencuri telur naga kami? Kedai teh Raja Abadi.
Bahan-bahan kelas atas seringkali hanya membutuhkan metode memasak yang paling sederhana. Telur-telur yang dibawa kembali dari lembah mata air abadi benar-benar tingkat atas. Hanya perlu sedikit teh, ditambah sedikit garam, dan telur teh yang harum. Sudah siap. Sungguh pemborosan yang mengerikan. Ini adalah telur naga. Empat wanita cantik. Toko kecilku baru saja dibuka, dan kalian sudah datang untuk membeli teh dariku. Jika kalian lewat jangan sampai ketinggalan promo pembukaan besar di seluruh toko. Mulai dari diskon 30%, seteguk teh sepotong telur dijamin akan membuat kalian merasa lebih baik daripada dewa yang hidup. Bagaimana? Siapa yang mau membeli teh lusuhmu? Nona ini hanya minum kopi. Hai nona cantik, kalian semua bisa memiliki hal-hal yang kalian sukai. Tetapi kalian juga tidak bisa meremehkan tehku. Apapun yang dikatakan nona ini harus diikuti. Di sini, di Shenzhen, tidak ada yang berani menentang keinginanku. Jadi kamu bilang kamu sangat kuat. Jika kamu punya kemampuan, beli lebih banyak tehku. Kalau tidak aku akan meremehkanmu. Diam. Jika kau memprovokasiku, aku akan merobohkan tokomu. Hanya kedai teh lusuhmu. Berapa banyak uang yang bisa dihasilkannya? Benar-benar sangat miskin. Kamu tidak bisa menilai seseorang dari penampilan. Sama seperti lauk, tidak bisa diukur dengan gayung. Aku sarankan kalian semua, beli teh saya sedikit lebih banyak hari ini. Ini benar-benar sepadan dengan harganya. Melihatmu, kau hanyalah orang yang tidak berguna. Seseorang sepertimu masih ingin menikah ke dalam keluarga yang kami. Menikah ke dalam keluarga. Toko teh kami menjalankan bisnis yang sah. Layanan lain tidak diterima. Berhenti berpura-pura. Orang miskin dan rendahan sepertimu hanya ingin memanjat dahan yang tinggi dan menuai keuntungan kan? Apa maksudmu? Pria sejati tidak berkelahi dengan wanita. Bagaimana kalau begini? Jika kalian semua membeli lebih banyak teh saya hari ini, saya bisa mempertimbangkan berkenalan sebentar dengan kalian dulu. Dan kemudian kita bisa makan bersama. Biar ku beritahu, kami berempat adalah 4 tusuk konde emas cenceng. Kami datang hari ini khusus untuk memutuskan pertunangan denganmu. Apa? 4 wanita cantik agung. Jadi selama ini itu kalian tidak seindah yang saya bayangkan. Sangat cantik memukau. Biar ku beritahu, orang tak berguna sepertimu, bahkan tidak punya kesempatan untuk berlutut dan menjilat jari kakiku. Keluarga Zhao kami mengendalikan semua hak penambangan mineral cenceng. Aku bisa membuka ribuan kedai teh lusuh, sepertimu hanya dengan satu kata. Pergi lihat dirimu sendiri. Real estate keluarga Wang kami mencakup seluruh cenceng, semua restoran dan rumah pemandian milik keluarga Wang kami. Bahkan manajemen properti untuk tokomu yang lusuh milik keluarga Wang kami. Aku bisa menutupmu hanya dengan satu kata. Apa gunanya membuat toko lusuh ini bangkrut? Tim penegak hukum cenceng yang milik keluarga Li kami memenjarakanmu semudah membalikan telapak tanganku. Patuhilah dan inyah dari cenceng. Mengenai pertunangan ini, hentikan khayalanmu. Tuan muda Chen Yan adalah naga yang terbang di langit. Dan kau hanyalah cacing menyedihkan yang merayap di tanah. Kau hanya pantas menjual teh murahan ini. Kau makhluk rendahan. King putri dari keluarga Qin. Leluhur berkata bahwa di Chengcheng, aku memiliki kesempatan besar. Mungkinkah di sini? Aroma apa ini? Mengapa rasanya seperti? Ini adalah yang legendaris, aroma teh pencerahan. Mungkinkah kedai teh ini dibuka oleh makhluk kuat yang bersahaja? Apa yang sedang kau lakukan? Kedai teh Raja Gunung. Kedai teh Raja Abadi. Beraninya mereka menggunakan nama ini. Kedai teh ini pasti dibuka oleh pertapa yang kuat. Kenapa ada satu lagi di sini? Masih formula yang akrab. Masih rasa yang asli. Ini benar-benar teh pencerahan yang legendaris. Leluhurku pernah bertemu dengan seorang abadi, meminum setetes teh pencerahan, dan segera mencapai terobosan.
Mungkinkah pemilik kedai adalah abadi yang legendaris? Teh pencerahan jarang terlihat dalam 1000 tahun, langka di dunia. Jika aku bisa mencicipi secangkir, mungkin alam kultivasiku akan menembus. Kesempatan besar ada tepat di depan mataku. Aku harus mendapatkannya. Gadis ini, temperamen dan tingkat kultivasinya jauh lebih unggul dari 4 jepit rambut emas palsu itu. Ulat bulu ini, mengapa dia terasa begitu kuat? Sepertinya kedai teh Raja Abadi ini bahkan lebih misterius dari yang kubayangkan. Bolehkah aku bertanya, apakah Anda pemilik kedai ini? Kamu benar-benar memiliki mata yang tajam untuk pria tampan. Benar, saya adalah bosnya. Apa yang kamu butuhkan? Mereka ini figuran yang disewa bukan? Akting mereka cukup bagus. Ayo biar kulihat, pertunjukan macam apa yang bisa kau berikan. Diam, jangan bicara omong kosong. Jika kamu tidak membeli teh, jangan buang waktu saya berbisnis. Permisi, berapa harga teh ini? Hanya ampas teh murahan miliknya ini. Apa gunanya membelinya? Pasti untuk membuat telur teh. Tidakkah kau lihat si tak berguna ini? Terus-menerus merebus telur teh di sana. Berpandangan sempit, sangat vulgar. Bagaimana mungkin kau mengerti kegunaan menakjubkan dari teh ini? Apakah kau tahu siapa kami berempat? Harta langka yang pernah kami lihat tidak terhitung jumlahnya. Kau membeli ampas teh murahan ini, apa gunanya? Dia hanya di sini untuk menjadi kaki tangan Litian Ran. Si tak berguna ini, sungguh monolog batin yang dramatis. Diam, dicenceng. Belum ada seorang pun yang berani berbicara kepadaku seperti ini. Berlutut dan minta maaf padaku segera. Memangnya kenapa kalau ini cenceng? Aku datang hari ini mencari teh dan tidak ingin diganggu oleh orang sepertimu. Lihatlah pakaianmu, benar-benar penampilan seorang gembel. Hari ini, bahwa kau bisa berbicara dengan kami 4 keanggunan dan bertukar kata. Sudah dalam hidup ini, berkah yang telah kau peroleh. 4 keanggunan. Aku mengerti sekarang. Kau hanya menilai orang dari penampilan. Tidak lebih dari itu. Tutup mulutmu, bos. Aku dengan tulus ingin membeli hari ini beberapa daun teh. Bolehkah aku bertanya tentang harganya? Selama aku, King mampu membelinya. Tentu saja semuanya mungkin. Gadis ini sangat tulus, dan dia terlihat sangat cantik. Mari kita lihat, apakah dia bisa mengajukan penawaran. Sepertinya makan malam ini sudah beres. Daun teh saya ini, semuanya adalah teh cadangan terbaik mutlak saya. Jumlahnya terbatas, tersedia hanya selama persediaan masih ada. Mengenai harganya, Untuk ampas tehmu yang menyedihkan, apakah kau masih mengharapkan harga yang selangit? daun teh saya ini, semuanya adalah tingkat atas. Teh edisi kolektor. Dasar bodoh yang tidak tahu apa-apa. Apa yang kamu tahu tentang nilai? Barang biasa. Sudah berharga ratusan atau bahkan ribuan miliar. Teh pencerahan ini bahkan lebih mahal. Padaku, aku hanya punya beberapa miliar saja. Sepertinya aku hanya bisa menggunakan metode lain. Bos, aku tidak punya banyak uang. Aku ingin tahu, bisakah kita menjadi teman? Tidak banyak uang. Kenapa kamu tidak bilang saja kamu bangkrut? Bukankah itu lebih mudah? Gadis ini terlihat berpakaian mewah. Dia seharusnya wanita kaya. Dia bukan orang yang mau gratisan kan? Dia terus menatap tubuhku. Mungkinkah dia sudah melihat sirah lunak ulat sutra langit yang kupakai dekat dengan kulitku? Itu adalah harta pamungkas keluarga Kinku. Dia benar-benar bisa melihatnya melalui penglihatan sinar 10. Menjadi teman mungkin saja, tapi gratisan tidak mungkin. Orang gila bertemu si tak berguna. Kalian berdua benar-benar pasangan yang serasi. Hei, si tak berguna. Karena dia sudah bilang, dia akan berteman denganmu. Kenapa kau tidak cepat-cepat mengeluarkan daun tehmu? Saya bertanya, kamu mau membelinya atau tidak? Saya bisa melihat dengan jelas sekarang. Kalian semua yang ada di sini hari ini, tidak ada satupun yang mampu membeli teh saya. Apa yang kamu lakukan? Jangan melihat apa yang tidak pantas. Barang ini adalah sirah lunak ulat sutra langit. Terbuat dari benang ulat sutra langit emas. Itu sudah bersamaku selama bertahun-tahun, dan itu juga barang paling berharga yang kumiliki. Aku ingin tahu, apakah ini bisa ditukar dengan daun teh? Si miskin cepat ambil. Kau masih bisa merasakan aroma seorang wanita. Biar saya nyatakan ini sebelumnya. Saya tidak mengingini pakaianmu ini. Hal utama adalah bahwa saya pribadi hanya suka berteman. Sirah lunak ulat sutra langit adalah barang yang begitu berharga. Namun orang ini sama sekali tidak peduli. Dia benar-benar seorang master. Selain itu, jika kita benar-benar bisa menjadi teman, itu akan menjadi keberuntungan bagi keluarga Kinku. Tapi, karena saya menjalankan bisnis, pakaian ini ya, hanya cukup untuk membelikanmu satu teko teh. Menjual teh padamu, jelas tidak mungkin. Kau setuju? Bahkan seporsi teh pun tidak masalah. Ampas tehmu itu, bahkan jika diseduh untuk anjing-anjing itu tidak akan meminumnya. Ya hanya ampas teh ini, hanya cocok dijadikan telur teh pinggir jalan. Ini memperlakukannya seperti harta karun untuk dijual. Sungguh memalukan. Ada orang gila yang ingin membelinya. Itu hanya bisa membuktikan bahwa ini adalah kaki tangan. Kalau kau tanya aku, setelah berakting begitu lama, bahkan pakaian dalammu sendiri sudah dilepas. Itu benar-benar konyol. Diam, kamu datang ke sini hari ini, bukankah hanya untuk membatalkan pertunangan? Saya setuju. Bisakah kamu pergi sekarang? Kau setuju, tapi kau harus ingat, kamilah 4 tusuk konde emas, yang secara proaktif membatalkan pertunangan denganmu. Berhenti.
Saya bilang Liontin Giok yang 4 itu adalah tanda pertunangan kan. Kamu boleh pergi. Tapi tinggalkan barang-barang itu. The Kau- film was translated and narrated by Kau M. benar-benar Media. secara proaktif meninggalkan kontrak pernikahan. Bahkan langit pun tidak tahan melihat ini. Bertunangan dengan master senior, keempat Liontin Giok ini sangat kuno dan sederhana. Mereka pasti juga barang yang tak ternilai harganya. Diberikan oleh orang tua itu saat itu. Liontin Giok takdir. Karena ikatan dengan tuan muda, keluargamu bisa bangkit. Dan kau berani membatalkan pertunangan. Hari ini kami bahkan akan merobek kontrak pernikahan ini. Kontrak pernikahan dan Liontin Giok memiliki hubungan sebab akibat. Aku menasihatimu agar tidak menyesali ini. Berhati-hatilah terhadap pembalasan. Omong kosong tahayul. Apakah kau mencoba menipu hantu? Hari ini, pertunangan ini pasti dibatalkan oleh kami. Benarkah begitu? Ana, mengapa Liontin Giok ini bersinar? Pasti karena membatalkan pertunangan dengan sampah ini. Telah memutuskan ikatan duniawi. Fenomena langit yang tidak biasa ini membuktikan bahwa Litian Ran menghambatku. Pantas saja, kultivasi saya baru-baru ini mandek. Jeti, saya terpengaruh oleh sampah ini. Sekarang baguslah, setelah membatalkan pertunangan dengan sampah ini, saya tidak akan pernah harus terikat oleh sampah ini lagi. Membatalkan pertunangan dengan tuan muda, takdir keluarga pasti akan hilang sepenuhnya. Keturunan pria di masa depan akan menjadi budak, wanita akan menjadi pelacur. Orang bodoh yang buta, Liontin Giok itu hancur. Aku takut keluargamu juga akan menderita kutukan. Saya rasa Anda yang merapal kutukan itu bukan. Dan sampah ini, Anda pasti sudah menduga bahwa kami datang untuk membatalkan pertunangan. Itulah sebabnya Anda menggunakan metode jahat ini. Saya rasa di cenceng ini, kehilangan satu Litian Ran, tidak ada yang akan pedulikan. Dia benar-benar bisa mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya. Alam magang bela diri. Puncak, apa gunanya berada di puncak alam magang bela diri? Kami berempat juga. Serang. Tolong hentikan perkelahiannya. Toko saya hampir dihancurkan oleh kalian. Nona cantik, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bisakah Anda memberiku secangkir teh? Minumlah. Kultivator bela diri, hal-hal yang sangat duniawi ini hanya akan menodai tubuh kami. Dia belum diracunkan. Hei kamu serius? Kamu tidak benar-benar sakit kan? Datang ke sini untuk minum teh saya. Hanya untuk memeras uang dari saya. Basmi mereka sepenuhnya. Barusan auranya meledak melintasi ruang. Ini adalah alam Grandmaster. Bagaimana ini mungkin? Benar sekali, kami 4 tusuk konde emas. Sudah lama terjebak di alam magang bela diri. Tak satu pun dari kami mencapai alam Grandmaster. Secangkir teh saja benar-benar memungkinkannya menembus. Mungkinkah dia seseorang dengan latar belakang hebat? Benar-benar dia. Jika kami meminum teh ini, bukankah kami juga bisa mencapai terobosan? Pantas saja kontrak pernikahan seperti itu ditetapkan saat itu. Jadi itu sebabnya, keluarga Litian Ran memiliki teh ajaib seperti itu. Li. Tuan Muda Li. Apa yang terjadi barusan adalah kesalahpahaman besar. Saya tidak tahu teh ini memiliki khasiat seperti itu. Mohon maafkan saya. Masalah pernikahan ini, bagaimana bisa dianggap sebagai permainan anak-anak? Anda dan saya adalah orang-orang yang ditakdirkan. Tuan Muda Li, saya ingin tahu apakah Anda bisa mentraktir saya secangkir teh? Tidak. Saya bilang tidak. Kamu terang-terangan merampok saya. Hai. Oh tidak, teh ini beracun. Setelah meminumnya, saya kehilangan satu lapisan alam kultivasi saya lagi. Ini pasti jebakan. Teh ini tidak hanya tidak membantu, malah merugikan kami. Aku akan membunuhmu. Dan kau jalang ini. Teh ini. Pasti semacam hal yang sangat duniawi. Yang menodai kami.
Tubuh para kultivator bela diri. Adapun dia pasti baru saja menggunakan semacam teknik jahat untuk menyerap keberuntungan kami 4 tusuk konde emas yang memungkinkannya menembus. Para bodoh kecil ini. Hanya ketika diberikan oleh Tuan Muda dengan tulus dan murni, barulah teh pencerahan akan mendapat berkah kekuatan abadi. Jika tidak, mereka akan menderita serangan balik dari benda abadi itu. Hei, jangan bicara omong kosong. Saya sudah bilang padamu, saya tidak akan menjual teh itu padamu. Kalianlah yang tidak tahu malu, yang datang merebutnya dan meminumnya. Jika terjadi hal buruk karena meminumnya, jangan cari aku. Salahkan diri kalian sendiri, kalian berdua yang tidak berguna. Pasti Anda yang merusaknya. Anda bermaksud mencelakai kami. 4 tusuk konde emas. Hari ini di dalam Chen-Cheng. Tak satu pun dari kalian akan berpikir untuk pergi. Cepat pergi dan beritahu Tuan Chen Yan. Tunggu saja, ketika Tuan Muda Chen Yan tiba, dia akan mencabik-cabik kalian semua menjadi 10.000 keping. Di Chen-Cheng kami, siapapun yang memprovokasi 4 keluarga besar kami, tidak akan berakhir dengan baik. Apakah kalian semua masuk akal atau tidak? Kau. Jangan khawatir, aku di sini. Aku akan tetap di sini. Aku ingin lihat. Apa bedanya jika Chen Yan muncul? Aku ingin lihat. Siapa yang berani menggertak wanitaku? Tuan Muda Chen. Tuan Muda Chen, Anda akhirnya tiba. Tepat sekali. Jadi kau adalah yang bertunangan dengan 4 tusuk konde emas, si tidak bergunakan. Hanya alam Grandmaster itu saja. Dan kau bahkan berani meremehkan Tuan Muda. Bagaimana jika itu aku? Sungguh serangga kecil yang jelek. Pria dinilai dari pakaiannya, kuda dari pelananya. Sampar dan serangga membuat suara riang. Diam. Kau benar-benar menjengkelkan. Hai, mereka sendiri yang menyebabkan masalah dengan meminum teh itu. Apa hubungannya dengan aku? Mereka meminum tehmu. Dan masalah muncul. Dan kau masih bilang itu bukan salahmu. Lalu mengapa, ketika orang lain meminumnya, tidak terjadi apa-apa? Lihat ini. Aku bilang kau punya masalah. Maka kau punya masalah. Dan kau berani membantah. Kau tahu siapa aku? Tuan Muda Chen kami, dia adalah pria yang akan saya kejar sepanjang hidup saya. Tidak seperti orang tak berguna seperti Anda untuk membawakan sepatu bagi Tuan Muda Chen kami. Anda bahkan tidak layak. Tepat sekali, pria yang diinginkan Li Qingmei harus berada di puncak kekuasaan. Tuan Muda Chen adalah milik leluhur keluarga Chen, pewaris yang ditunjuk secara pribadi. Kalian berdua adalah satu di langit dan satu di bumi. Di bumi. Sampah ini tidak lebih dari seekor semut. Lumpuhkan saja dia secara langsung. Tuan Muda Chen sangat kuat. Kau baik-baik saja. Kau ternyata juga seorang Grandmaster. Sedikit lebih kuat daripada aku. Inilah yang sebenarnya. Kekuatan seorang Grandmaster. Kau yang baru saja menembus alam. Bisakah kau dibandingkan dengan Tuan Muda Chen kami? Mengingat usia Tuan Muda Chen, tingkat kekuatan ini, melihat ke seluruh Xia Agung, menjadikannya jenius yang tak tertandingi. Kau jalang kecil yang tidak tahu apa-apa. Kau baru saja menembus dan belum stabil. Namun kau berani menantang Tuan Muda Chen. Kau pasti sudah bosan hidup. Tuan Muda Chen benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Aku ingin merasakannya sendiri. Tuan Muda ini memasuki alam Grandmaster 3 tahun lalu. Melihat ke seluruh Xia Agung, aku adalah otoritas tertinggi. Bukankah kau sudah keterlaluan dengan perundunganmu? Jangan marah. Aku takut jika kau mengamuk dan melepaskan kultivasimu. Seluruh Xia Agung akan hancur. Bisakah kau menjual telur teh padaku? Tuan Muda ini juga punya sesuatu yang bagus. Kau mau coba? Tuan Muda Chen, kau terlalu jahat. Kau jalang. The film was Sepertinya sebelum kau mati, translated and kau ingin narrated mati by dengan perut Amnesia. kenyang. Jangan khawatir. Tuan Muda ini tidak akan membiarkannya mati dengan mudah. Aku ingin kau tinggal di Chen-Chen dan menemaniku selama 7 hari 7 malam. Setelah Tuan Muda ini puas, aku akan membiarkanmu pergi. Mengenai sampah ini, kau harus mengenakan rantai anjing dan menonton dari samping.
Itu akan benar-benar memuaskan. Tuan Muda Chen, kau belum benar-benar menaruh perasaan pada wanita ini kan? Apakah kau lupa? Malam hujan 3 tahun lalu. Kau bahkan mengemudi bersamaku saat itu. Tuan Muda Chen, aku baru-baru ini belajar yoga. Tuan Muda Chen, ketika kau punya waktu, datang dan berikan aku bimbingan. Adapun kalian 4 jepit rambut emas, aku pasti akan membagi anugerahku kepada kalian semua. Ketika aku kembali, aku akan melapor kepada leluhur tua dan mengambil kalian semua bersama-sama. Benarkah? Terima kasih Tuan Muda Chen. Telur. Mungkinkah ini telur naga? Benar. Telur yang direbus dengan teh pencerahan. Bagaimana mungkin itu adalah hal biasa? Memang hanya telur naga yang pantas untuk teh pencerahan. Keberuntungan dan kemalangan saling terkait. Tuan Li di hadapanku ini. Pastilah seorang pertapa kuat. Aku sama sekali tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Hai, Telur teh busuk macam apa ini? Ini belum kedaluarsakan. Telur yang direbus dengan teh busuk ini, dan kau berani memakannya. Kau benar-benar ingin mati. Tepat sekali. Mulai lagi. Tuan Muda Chen, bagaimana dia menembus ke alam dewa lagi? Ini tidak mungkin. Tuan Muda Chen sudah berada di alam Grandmaster. Jalan ini barusan, aura di tubuhnya memiliki suara oman naga. Mungkinkah dia sudah mencapai alam Martial Saint? Itu salah. Ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini. Pasti sampah ini memasang jebakan bersamanya. Mereka menggunakan semacam teknik jahat untuk menyerap keberuntungan kami 4 jepit rambut emas dan keberuntungan Tuan Muda Chen. Itu sebabnya dia menembus begitu cepat. Benar-benar bodoh. Memakan telur naga. Jika seseorang masih tidak bisa meningkatkan alamnya, bukankah itu akan menjadi penghinaan bagi klan naga kita? sungguh Lukon. Nona, teknik yang luar biasa. Terima kasih. Jika bukan karena telur tehmu, aku benar-benar tidak akan tahu bagaimana cara menembus. Bukan apa-apa. Jika kau menyukainya, aku bisa merebusnya untukmu kapan saja. Jalan itu tercela. Benar-benar tercela. Kekalahan adalah kekalahan. Hanya yang lemah mencari alasan pada orang lain. Kau Tuan Muda Chan, apakah kau baik-baik saja? Kau berani melukaiku. Di seluruh Chen, tidak ada yang berani menyentuhku. Ini adalah perintah mobilisasi keluarga Chan. Ketika saatnya tiba, semua master akan tiba. Kau sampah dan jalang. Jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Di seluruh Chen, keluarga Chanku membalikan tangan untuk membuat awan, dan menutupi tangan untuk membuat hujan, untuk membuatmu mati. Kami punya 10.000 cara. Tuan Muda Chan, sebentar lagi keempat kepala keluarga dan kepala keluarga Chen akan tiba. Kita sama sekali tidak boleh melepaskan kedua jalang ini. Tepat sekali. Aku akan membawa jalang ini dan mengirimnya ke penegak hukum Chen Cheng, penjara pria. Aku akan melihat dengan mata kepalaku sendiri bagaimana dia benar-benar hancur dan binasa. Pada saat itu, para pahlawan di seluruh kota dan para ahli hebat akan berkumpul semua. Bahkan jika kau berada di alam Martial Saint, apa gunanya? Kau hanya akan ditekan oleh mereka. Wah wah wah, aku tahu kau tidak bisa menang. Jadi kau mulai memanggil bala bantuan lagi. Aku akan lihat bagaimana kau masih bisa menggonggong nanti. 4 keluarga besar. Kepala keluarga Chen tiba. Ayah. Perintah pemanggilan Chen. 4 keluarga besar. Dan keluarga Chen kita, semua harus maju. Yan Er, sebenarnya ada apa ini? Paman Chen, itu adalah mereka. Mereka menggunakan ilmu hitam untuk menyerap keberuntungan 4 jepit rambut emas kami. Dan keberuntungan Tuan Muda Chen. Mereka juga melukai Tuan Muda Chen. Bagaimana itu mungkin? Tuan Muda Chen kini berada di tingkat Grandmaster. Melihat keseluruh Sia Agung di antara kultivator bela diri yang begitu muda, sulit untuk menemukan tandingannya. Pasti begitu. Aku tidak tahu sihir jahat apa yang mereka gunakan. Barusan awan gelap berkumpul dan guntur bergemuruh. Dan makam leluhur keluarga Shangku diledakkan terbuka. Ya, kuburan leluhur keluarga Li saya juga diledakkan. Mungkinkah benar-benar ada seni jahat yang terlibat? Apel, apa kau bilang?
makam leluhur 4 keluarga besar. Semuanya diledakkan. Ya, semuanya diledakkan. Ya, semuanya diledakkan. Itu dia, tepat sekali itu dia. Hai, jangan bicara omong kosong. Kuburan leluhurmu diledakkan. Apa hubungannya dengan aku? Kau seharusnya lebih memikirkan berapa banyak perbuatan jahat yang telah kau lakukan. Kau bocah, kau pantas mati hari ini. Beraninya kau datang ke Chenchenku dan membuat masalah. Hai, bisakah kau jelaskan situasinya terlebih dahulu? Apakah Chan-Chen ini tidak mematuhi hukum? Hukum? Apa kau tahu bagaimana Chen di Chenchen? Bisa ada. Karena margaku Chen, kau melukai putraku. Chen Yan menentang hukum Chenchen, menggunakan sihir iblis, dan menghancurkan makam leluhur 4 keluarga besar. Salah satu dari tuduhan ini, menurut hukum Chenchen kami, adalah pelanggaran berat yang berujung hukuman mati. Kepala keluarga Chan, keluarga Anda, bukankah keluarga Anda memelihara banyak spiritual beast? Biarkan saja satu keluar, dan itu bisa memakan mereka semua. Keluarga Chen kami memelihara seekor naga azur bermata 3. Ia memiliki 1/1000 garis keturunan naga sejati. Nyawa tak berharga orang-orang ini hanya pantas menjadi umpan bagi naga azur. Ditelan oleh naga azur bermata 3, suap demi suap. Rasa daging dan darat benar-benar mendebarkan hanya dengan memikirkannya. Naga azur bermata 3 sialan macam apa yang dipelihara seperti harta karun. Jika aku buang air kecil dengan santai dan membiarkan seekor cacing tanah meminumnya, garis keturunannya akan lebih murni daripada naga azur milikmu. Sungguh serangga yang menjijikan. Itu benar-benar sangat menjijikan. Tunggu, kepala keluarga Chen, mengapa tidak mendengarkanku mengucapkan beberapa patah kata? Sang Taihe, jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, katakanlah. Kakek orang ini pernah menyelamatkan kami, 4 keluarga besar. Oleh karena itu, Sang Taihe, sejak kapan keluarga Siang Anda mulai berpikir untuk memerintah keluarga Chen kami? Apakah Anda mencoba memohon untuk sampah ini? Nyawa anjingnya, apa nilainya? Namun saya dengar, kakeknya memiliki cukup banyak harta. Mengapa kita tidak menjebak kakeknya agar datang ke sini, mengambil harta karun itu dan kemudian menyingkirkan mereka berdua? Cemerlang. Kalian semua benar-benar memiliki niat jahat. Kakakku menyelamatkan seekor anjing saat itu akan lebih baik daripada menyelamatkan kalian semua. Nah, kami memberimu kesempatan sekarang. Jika Anda bisa memanggil kakek Anda ke sini dan mengeluarkan beberapa harta berharga, mungkin kami bisa mengampuni nyawa Anda. Tidak ada yang menyinggung keluarga Chan. Pernah hidup sampai hari berikutnya. Kami 4 keluarga besar. Juga memiliki kebajikan menghargai kehidupan. Anda, cepat patuh. Seseorang harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Untuk menghadapi kalian semua, aku sendiri sudah cukup. Bahkan menghadapi kematian Anda masih menyombongkan diri tanpa malu-malu. Li Tianran, kesabaran kami terbatas. Saya benar-benar tidak tahu apa yang kakek Anda pikirkan selama ini. Benar-benar membiarkan Anda mewarisi kedai teh celaka ini. Dan Anda bahkan berpikir untuk menikah dengan salah satu 4 keluarga besar kami. Semua ini dimulai karena aku. Kau harus pergi duluan. Kin, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jika itu keberuntungan itu tidak dapat dihindari. Jika itu bencana itu tidak dapat dilakukan. Perkenalan kita bisa dianggap takdir. Terima kasih. Hai, dengarkan. Biarkan The dia film pergi. was Aku akan translated menanggung and semua narrated akibatnya by sendirian. Media. Sungguh tidak tahu diri. Seekor anjing yang akan mati masih menggonggong lian di sini. Nah, kami sudah memberi Anda kesempatan. Itu cepat berlalu. Sekarang, keluarga Chan saya tidak mengizinkan siapapun atau salah satu dari 4 keluarga besar untuk memohon bagi Anda. Pengawal, tangkap dia. Apakah kau benar-benar berpikir aku Li Tianran mudah diintimidasi? Ayam jago emas berdiri sendiri. Golden Leaf. Daun emas. Golden Leaf dapat memerintahkan kekuatan seluruh Chen. Ini adalah daun emas yang asli. Melihat daun emas, sama seperti melihat patriark keluarga Chen secara langsung. Kami menghormati patriark keluarga Chen. Serahkan token itu padaku. Apa yang kamu lakukan? Seorang pria sejati menggunakan kata-kata bukan tinju. Ini dia. The Tuan film Muda was Chen. translated Kamu and bahkan tidak bisa narrated by menangani ini. Media. Aku memberimu kesempatan, tetapi kamu tidak berguna. Aku melemparkan yang tepat di depanmu, dan kamu bahkan tidak menangkapnya. Pencuri kecil dan bajingan seperti itu harus dihukum mati oleh semua orang di Chenchen. Kita harus mengeksekusinya di tempat. Serang. Apa yang kamu lakukan? Sangat efektif.
Apakah kamu sedang bermain? Nengat menuju api, atau bidadari menaburkan bunga? Leluhur tua keluarga Chen telah memasuki puncak alam martial Sain. Dia hanya tinggal setengah langkah lagi untuk menembus token dari seseorang dengan kultivasi seperti itu. Betapa luar biasa kuatnya itu. Dan kau masih tidak mau tunduk. Benda emas ini memiliki penekanan kehendak. Selama mereka adalah orang-orang Senshin, siapa yang bisa menembusnya? Jadi bagaimana jika Anda memiliki token itu? Di hadapan kekuatan sejati, itu hanyalah hiasan belaka. Beraninya kau mencuri token leluhurku. Hari ini, aku akan membunuhmu sendiri. Alam martial Sain puncak. Tingkat kekuatan ini sudah menentang surga. Tianran, kau harus berhati-hati. Baiklah, kalau begitu berdirilah diam. Aku akan membiarkanmu merasakannya. Tunggu. Daun emas ini mengandung kehendak leluhur. Kita tidak bisa menentangnya. Leluhur telah mencapai terobosan. Langit benar-benar memberkati keluarga Chenku. Terobosan leluhur berarti bahwa dia telah memasuki alam setengah abadi. Hanya sekadar alam setengah abadi. Tapi Tuan Muda berada di alam abadi. Leluhur keluarga Chen kita telah mencapai terobosan. Li Tianran, Anda tamat. Baiklah, tunggu sampai leluhurmu keluar. Kemudian kita akan lihat apakah dia ingin memukul pantat kalian semua. Tunggu sampai leluhur tiba. Kau pasti akan mati. Leluhur keluarga Chen tiba. Dengan hormat menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Dengan hormat menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Aku datang untuk menanyakan jalan tanpa berkata apa-apa lagi. Awan ada di pegunungan hijau, ada di Ves. Dengan hormat menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Dengan hormat menyambut leluhur keluar dari pengasingan. Selamat kepada leluhur atas pencapaian alam setengah abadi. Selamat kepada leluhur atas pencapaian alam setengah abadi. Bangkit. Kecepatan terobosan leluhur sungguh menakjubkan. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia benar-benar mencapai alam setengah abadi. Maka keluarga Chenku saat ini memandang rendah dunia dan pasti akan menjadi keluarga tertinggi. Jika bukan karena leluhur, tidak akan ada kejayaan bagi keluarga Shangku. Mulai hari ini, keluarga Shangku bersedia menjadikan leluhur sebagai pemimpin kami. Kami menjanjikan pengabdian tertinggi kami. Melihat ke seluruh Sia Agung, mereka yang bisa mencapai alam setengah abadi sudah menjadi legenda. Kekuatan tempur leluhur tak tertandingi, menyebabkan kami untuk menengadah kepadanya dengan hormat. Kami sangat terkesan. Leluhur keluarga Chen kita telah tiba. Li Tianran, hari ini kau pasti mati. Ini sebenarnya adalah sosok perkasa yang memberiku mata air abadi saat itu. Pertemuan teman lama. Jangan pura-pura tidak mengenaliku. Bocah, kau diam. Leluhurku, bagaimana mungkin dia bisa mengenal orang rendahan sepertimu, lancang? Bagaimana mungkin kau mengenal leluhur kami? Hanya seorang manusia biasa yang tidak memiliki dasar seni bela diri apapun. Hanya seorang manusia biasa. Tidakkah Anda lihat jam berapa sekarang? Dan Anda masih berani mengklaim mengenal leluhur? Anda pasti memiliki nyali sebesar beruang dan makan tutul. Diam! Hamba yang mulia ini mencari lembah mata air abadi dengan susah payah, hanya untuk bertemu dengannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa dia akan meninggalkan lembah mata air abadi dan datang ke kedai teh kecil ini. Itu benar, dia pasti adalah kekuatan besar yang sedang menjalani kehidupan, bersembunyi di antara rakyat jelata, untuk memahami langit dan bumi, karena kekuatan besar itu tidak bersedia untuk mengungkap identitasnya. Sepertinya, aku hanya bisa membantunya menyembunyikannya. Melapor kepada leluhur tua. Orang ini berpura-pura menjadi tamu terhormat leluhur tua. Dia pantas mati dengan 1000 sayatan. Leluhur tua. Orang ini adalah bajingan tak tahu malu. Dia benar-benar memegang daun emas Anda. Token kepercayaan tertinggi seperti itu. Bagaimana bisa jatuh ke tangannya? Pasti dia mencurinya. Chen Chengku yang bermartabat, memiliki hukum yang ketat. Bagaimana kita bisa membiarkan orang rendahan ini membuat masalah di sini? Leluhur tua, selama Anda memberikan perintah, kami pasti akan segera membuatnya tunduk pada keadilan. Apa yang kalian semua lakukan? Setelah sekian lama berpisah, kamu tidak mengenaliku. Sungguh, memukul koki setelah makan, kamu melupakanku setelah selesai. Bahkan jika kau berada di alam setengah dewa, dengan aku di sini, jangan pernah berpikir untuk menyakiti kakak Tianran sedikit pun. Dengan kehadiran leluhur tua, bahkan jika seorang dewa turun, Li Tianran, dia tidak bisa diselamatkan. Kau hanya seorang gadis muda, berani menghentikan leluhur tua. Sungguh lelukon. Kemarilah. Leluhur tua.
Leluhur tua. Leluhur tua Anda. Jika kau berani mengatakan satu kata lagi, aku tidak keberatan mencabut gigimu satu persatu. Lama tidak bertemu Guru Piao. Apa kabar? Li Tianran benar-benar mengenal leluhur tua. Kalau begitu daun emas di tangannya benar-benar diberikan kepadanya oleh leluhur tua. Mustahil. Li Tianran ini sampah ini. Bagaimana mungkin dia mengenal leluhur tua? Pasti ada sesuatu yang aneh terjadi. Aku sama sekali tidak baik-baik saja. Kukira kamu berada di Chen Chen. Dan akan sangat berguna. Kamu bahkan memberiku daun emas ini. Mengatakan itu bisa memerintah mereka. Astaga. Namun tidak ada satu orang pun yang mengakuinya. Ini, orang itu, dan dia. Mereka semua memperlakukan benda ini seperti hiasan belaka. Kau berani menghina tamu terhormat hamba yang mulia ini. Kalian semua terlalu lancang. Mohon leluhur tua menenangkan amarah Anda. Mohon leluhur tua menenangkan amarah Anda. Suruh mereka berdiri. Mengapa keluarga sekdamu begitu kecil? Sehingga semua orang berlutut hanya karena sedikit provokasi. Mereka yang terus-menerus berlutut membuatku terlihat sangat tua. Semua orang berdiri. Ingat Li Tianran di Shenzhen. Setara dengan yang mulia ini turun secara pribadi. Tidak ada rasa tidak hormat yang diizinkan. Di dalam Shenzhen, semua keluarga berada di bawah perintah Li Tianran. Sesuai perintah Anda, Li Tianran ini sebenarnya benar-benar tak terduga untuk begitu dihormati oleh leluhur tua. Lalu mengingat bagaimana kita baru saja menyinggungnya, akankah dia meminta leluhur tua untuk membalas dendam kepada kita? Apa sebenarnya hubungan antara Li Tianran dan leluhur tua? Dia pertama kali memberikan Golden Leaf kepada Li Tianran dan juga mengatakan Li Tianran adalah tamu terhormat Chen Chen. Tampaknya Li Tianran ini, dia benar-benar tidak sesederhana seperti yang terlihat di permukaan. Tunggu tidak, Li Tianran ini hanyalah sampar. Bagaimana mungkin dia disukai oleh leluhur tua sedemikian rupa? Ini, apa sebenarnya kelebihannya? Terima kasih. Tetapi ketika aku datang ke Chen Chen, aku tidak punya urusan khusus. Aku hanya tinggal di sini menjaga kedai teh ini. Lihatlah. Lihat, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Aku akan memberimu 2 liang nanti. Tidak perlu, tidak perlu. Apa yang terjadi terakhir kali sudah cukup menyenangkan. Apa masalah besarnya? Aku sudah menyendukkannya untukmu. Sudahlah. Apa? Apakah Li Tianran benar-benar tidur dengan leluhur tua? Ini terlalu mengejutkan. Ini tidak mungkin benar kan? Li Tianran sampah ini. Apakah dia sebenarnya kekasih gelap leluhur tua? Sayangnya leluhur tua keluarga Chen-ku ternyata memiliki preferensi seperti itu. Memuja orang tak berguna seperti itu. Sebagai pria simpanan, aku tidak menyangka dia bukan hanya sampah, tapi juga seorang pria simpanan yang hidup dari leluhur tua keluarga Chen. Menjijikan. Biarkan yang lalu berlalu. Jangan kita bicarakan lagi mengenai insiden hari ini. Aku telah sangat menyinggungmu. Itu benar-benar karena aku buta. Aku benar-benar buta. Kau lihat aku juga sudah tua dan rabun. Karena telah sangat menyinggungmu. The film was translated Aku harap kau, and narrated sebagai orang by besar akan Media. mengabaikan kesalahan orang kecil. Tolong jangan masukkan ke hati. Chen Chen kita. Untuk dapat menyambut sosok seperti Li Tianran juga merupakan keberuntungan Chen Chen kita. Mulai hari ini, gerbang keluarga Li kami terbuka untuk Anda. Katakan saja. Dan kami akan melayani Anda dengan segenap kekuatan kami. Saudara Tianran, ini putri kesayanganku Shang Ningsu. Kami telah sangat menyinggungmu hari ini. Selama kau memberi perintah, datanglah ke kediaman Xiang besok untuk menyelesaikan pernikahan. Mengapa memanggilnya saudara Tianran? Mulai sekarang dia adalah Tuan Piao kita. Kalian harus menghormatinya. Ya. Tuan Piao. Putriku buta dan gagal mengenali sifat aslimu. Dia tidak tahu kedalaman Master Piao. Kami harap Master Piao sama sekali tidak tersinggung. Tuan Piao. Apa yang kalian semua lakukan? Leluhur tua Anda mungkin tidak tahu. Tuan Piao ini sudah memiliki kontrak pernikahan dengan putri-putri dari 4 keluarga besar kami. Kontrak pernikahan. Tuan Piao memang seorang master yang menyendiri. Dia benar-benar datang ke kota ini untuk mengalami kehidupan fana. Bahwa dia akan menyukai gadis-gadis ini adalah keberuntungan mereka yang lebih besar. Sayang sekali. Tuan Piao bahkan tidak akan melirikku. Dan sekarang kamu masih berani berbicara tentang pertunangan. Saat itu, kalianlah yang membatalkan pertunangan. Kalian juga yang merobek kontrak pernikahan. Kurasa pernikahan ini lebih baik tidak dilakukan.
Kalian berempat benar-benar tidak punya ketajaman. Tidakkah kalian sadar bahwa kalian telah melewatkan kesempatan sebesar itu? Bagaimana kalau begini, Tuan Piao, mengapa Anda tidak mempertimbangkannya kembali? Jika keempatnya benar-benar menyukai Anda, aku sang patriark dapat membuat keputusan untuk membiarkan keempat tusuk konde emas menikah dengan Anda. Terima kasih patriark atas kata-kata baik Anda. Li Tianran adalah gigolo patriark. Jika kita bisa terhubung dengannya, itu setara dengan terhubung dengan patriark keluarga Chen, Master Piao. Jika kau bisa mengambil 4 tusuk konde emas, semua ke dalam pelukanmu, itu juga akan menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan dan indah. Dia hanya seorang pecundang tak berguna. Keempatnya awalnya seharusnya menjadi mainan tuan muda ini. Aku tidak mau. Salah satu dari keempatnya. Apa? Apakah Anda akan tetap melajang selamanya? Keempat tusuk konde emas ini, semuanya, putri kesayangan cincin kami. Kurasa. Dalam hal perasaan, seseorang harus mengikuti kata hati mereka. Aku menemukan pegunungan hijau menawan. Dan aku yakin pegunungan hijau juga menganggapku menawan. Aku ingin menikahimu. Lelucon macam apa ini? Dia tidak memuja 4 tusuk konde emas. Bagaimana mungkin dia memuja gadis liar sepertimu? Katakan saja pada kami, apa yang memberi Anda hak untuk disebut setara dengan 4 tusuk konde emas? Berharga bagi seseorang untuk mengetahui batasannya sendiri. 4 tusuk konde emas adalah kebanggaan Chen Chen. Dan patriark sendiri secara pribadi bertindak sebagai mak komblan. Kau ini apa? Tepat sekali, kurasa. Membiarkanmu menjadi selir. Untuk Tuan Piao. Tuan Piao, bahkan mungkin tidak menginginkanmu. Aku setuju. Apa aku mendengarnya dengan benar? Dia benar-benar setuju. Jalang berpasangan dengan anjing, bertahan selamanya. Mereka benar-benar sepasang sampah. Dia Xiang Ningsu. Ratusan kali lebih baik daripada gadis liar ini. Tepat sekali. Mengapa? Dia tidak menyukai King Mei kita. Namun dia menerima lamaran seorang gadis desa. Tuan Piao, Anda harus berpikir dengan hati-hati. Masalah pernikahan tidak bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Anda dan wanita muda ini tidak memiliki pertunangan maupun hubungan sebelumnya. King. Apakah kamu serius? Hidup ini memang singkat. Aku ingin berbahagia bersamamu, Kakak Tianran. King dalam hidup ini tidak akan menikahi siapapun selain dirimu. Karena itu masalahnya. Terlepas dari latar belakang keluarga wanita muda ini, aku akan mengatur pernikahan Anda. Sejujurnya padamu, aku adalah putri tertua dari keluarga Qin di ibu kota. Ibu kota. Keluarga Qian. Ibu kota adalah ibu kota dari Xia Agung kita. Keluarga Qin juga merupakan yang legendaris, asosiasi pedagang nomor 1 Xia Agung. Keluarga pendukung. Ini Qin. Seharusnya aku menyadarinya lebih awal. Lihatlah temperamenmu dan pembawaanmu. Hanya kau yang paling layak mendapatkan status putri sulung keluarga Qian. Nona Qin, aku benar-benar tidak menyangka kau adalah putri sulung keluarga Qin di ibu kota. Jika kau bisa bersama Master Piao, itu pasti akan menjadi pasangan yang sempurna. Menarik, aku tidak menyangka kau sebenarnya adalah putri dari keluarga Qin. Ini luar biasa. Ibu kota. Keluarga Qin. Terdengar sangat mengesankan. King. Apakah kamu benar-benar bersedia menikahiku? 1 minggu dari sekarang adalah perjamuan ulang tahun leluhur tua keluarga Qinku. Aku akan mengumumkan masalah ini secara pribadi. Kakak Tianran, aku akan menunggumu. Kau harus datang. Apa yang dicintai dipisahkan oleh gunung dan lautan. Tetapi gunung dan lautan semuanya bisa diratakan. Aku pasti akan datang. Aku baru saja mencapai terobosan dan masih perlu memulihkan diri untuk jangka waktu tertentu. Untuk menstabilkan alamku, ketika aku punya waktu, aku pasti akan menghadiri pernikahanmu. Pernikahanmu ini, aku menjaminnya. Terima kasih. Terima kasih senior, karena telah memfasilitasi persatuan yang indah ini. Untuk memastikan pasangan yang cocok, aku telah memutuskan hari ini untuk menyerahkan posisi penerus keluarga Chen kepada Li Tianran. Apel. Leluhur tua menyerahkan posisi penerus keluarga Chen kepada Li Tianran. Itu benar. Setelah kalian berdua menikah, maka kembalilah ke Cencang untuk mewarisi keluarga Chen. Aku masih butuh beberapa hari untuk memulihkan diri. Jika Tuan Piao memiliki instruksi, kalian semua harus bekerja sama dengan sepenuh hati, tanpa mengendur. Ya. Ya. Kami dengan hormat mematuhi perintah leluhur tua. Kami dengan hormat mematuhi perintah leluhur tua. Tuan muda. Lakukan.
Pria sejati suka mengambil inisiatif. King L, kita selanjutnya harus melakukan apa? Aku juga tidak tahu. Kau dengar orang-orang bilang kita harus. Harus apa? King L, kau sangat cantik. Jangan panggil aku King, Panggil aku istri. Istri. Kalau begitu bisakah kita menyempurnakan pernikahan? Baiklah. Suami. Siapa? Ini, apa ini? Istri. Itu hanya serangga. Itu, mendengar suara kita seperti bahasa asing. Bahasa asing kau tahu. Tidak suami. Tuan tolong jangan. Aku juga ingin belajar bahasa asing. Mengapa selalu aku yang terluka? Ayo pergi. Kalau begitu haruskah kita? Suami. Kau harus sedikit lebih lembut padaku. Kau membuatku gila dengan kebisingan ini. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya kita kembali ke Shenzhen. Istri, mengikuti suamimu selama 2 hari terakhir ini, aku telah membentukmu bukan? Tidak, sama sekali tidak. Kau terlalu jahat. Tuan muda, betapa jahatnya Anda. Aku benar-benar ingin belajar. The film was Aku benar-benar translated ingin berkembang. and narrated by M Media. Ngomong-ngomong, kembali kali ini untuk mengambil alih keluarga Chen. Apakah orang-orang itu akan setuju? Tentu saja mereka harus setuju. Leluhur tua sudah memberikan perintah. Selain itu, istriku berada di alam petapa bela diri. Mari kita lihat siapa yang berani menantang kita. Siapapun yang berani menentang kita, aku akan menghajar mereka. Tapi kau tidak boleh memukuli suamimu, oke? Kalau tidak, aku akan memberitahumu kekuatan suamimu. Semuanya. Kalian semua sudah menerima perintahnya kan? Mulai hari ini, aku adalah Kanchan, kepala keluarga Chen. Saya tidak menyangka leluhur tua keluarga Chen benar-benar melakukan ini. Kalau begitu haruskah kita? Menyambutnya dengan hormat. Tunggu. Apa-apaan ini? Apa maksudmu? Hai, kata-kata leluhur lamamu. Beranikah kau menentangnya? Daun emas masih ada di tanganku. Aku belum mewarisi keluarga Chen, dan kau sudah merencanakan pemberontakan. Pemberontakan. Leluhur tua apa? Mungkin dia pernah menjadi. Tapi saat ini, dia bukan. Dan kau seonggok sampan. Ingin mengambil alih keluarga Chen-ku. Menghayal. Hei Chen Yan, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Siapa yang memberimu keberanian? Mungkinkah kau terlalu banyak mendengarkan lagu Liang Jingru? Tepat sekali. Mekanisme ini mengendalikan Azur Luan yang kutekan Chen. Itu adalah binatang eksotis dari alam setengah dewa. Bahkan jika leluhur tua datang, dia tidak akan bisa menghindari, ditelan bulat-bulat olehnya. Apa yang kau miliki Sampak untuk melawanku? Luan Azuri, alam setengah dewa. Ini adalah yang legendaris. Binatang eksotis. Binatang eksotis alam setengah abadi apa? Apakah kau baru-baru ini diprovokasi oleh sesuatu? Kau gila. Nah, sekarang setelah semuanya sampai pada titik ini, kau masih sangat sombong menghadapi kematian, dan kau bahkan tidak menyadarinya. Tuan Muda Chen mengatakan yang sebenarnya. Li Tianran, jika kau mati jangan salahkan orang lain. Salahkan dirimu sendiri. Karena memprovokasi Tuan Muda Chen, kunang-kunang masih ingin bersaing dengan bulan yang terang. Begitu Azur Luan muncul, semuanya milik Tuan Muda Chen. Azur Luan yang mana? Itu hanya memiliki 1/10 garis keturunan Phoenix. Selain bagus untuk direbus, rasanya cukup enak. Itu tidak berguna selain itu. Oh benar. Itu juga memiliki efek afrodisiak. Apa yang dia katakan? Mungkin benar. Aku melihat rumor ini di teks kuno. Istri, jangan takut. Aku di sini. Tidak masalah. Kau menghadapi kematian dan masih menunjukkan kemesraan.
Kau benar-benar pantas mati. Menunjukkan kemesraan, mengarah pada kematian cepat. Sayang sekali, King King si cantik jelita itu. Jangan khawatir. Setelah Li Tianran mati, King King harus membiarkan tuan muda ini menodainya secara menyeluruh. Kemudian, aku akan menghadiahkannya kepada kalian semua. Terima kasih tuan muda Kia. Diam. Hai, Chen Yan. Ayo, keluarkan itu. Azur duluan sialan itu, dan biarkan ia keluar untuk jalan-jalan. Baiklah, ketika kau mati, aku akan membantumu menjaga istrimu dengan baik. Sembilan Phoenix menahan perkemahan. Kelahiran kembali yang hancur. Hancur. Azur Luan. Azur Luan akan segera muncul. Ini adalah binatang suci kuno. Begitu Azur Luan muncul, ia tak terkalahkan. Lihat. Azur Luan telah muncul. Azur Luan, melihat naga emas ini, kau masih berani lancang. Mati. Azur Luan. Pergi. Ini adalah Azur Luan yang legendaris. Luan Azur yang legendaris. Chen Yan, siapapun yang telah melalui 9 tahun wajib belajar, semua tahu, nama ilmiah untuk benda ini adalah burung kuo liar. Azur Luan, serang dengan cepat. Cepatlah. Kau ingin aku melawan naga? Aku menyediakan layanan komprehensif. Aku bahkan tidak pantas. Apa yang terjadi? Barusan, ketika ia pertama kali muncul, momentumnya sangat dahsyat. Sekarang setelah ia bertarung, mengapa ia begitu tidak berguna? Kalian beritahu aku, apakah ini yang ada di cenceng kita, yang telah menjaga selama 1000 tahun, makhluk mitos? Apakah ini Azur Luan itu? Lanjutkan. Jangan lepaskan, kau harus memasukkannya ke dalam. Panci itu akan baik-baik saja. Binatang mitos kuno yang luar biasa ini, ketika direbus, pasti lezat. Suami, aku akan membuatnya untukmu. Salam hormat, Tuan Chen. Salam hormat, Tuan Chen. Kalian berdua, cepat dan sebelum tuan kota ini, berlututlah. Tuan Chen. Keluarga Chen kami telah berbuat salah padamu. Anda telah tiba, memungkinkan Chen kami untuk menjadi lebih mulia lagi. Kami memohon belas kasihan Tuan Kota. Kami memohon belas kasihan Tuan Kota. Cukup, ingat, aku datang ke Chen hanya untuk 3 hal. Keadilan, dan tetap keadilan. Cepat berlutut. Aku bersumpah tidak akan pernah berlutut. Istri, Apa itu suami? pukul bajingan itu untukku. Yan bangunlah. Tuan Kota yang terhormat, ampuni nyawanya. Putraku tidak tahu apa-apa. Mohon anggap saja dia kentut. Aku mohon padamu untuk melepaskannya. Ayo, ambil Chen Yan ini, seret dia pergi untukku, dan kunci dia. Dan kalian berempat, yang disebut omong kosong 4 tusuk konde emas, kirim mereka semua padaku. Ya, Kepala Kota. Malam ini, kami akan mencuci mereka hingga bersih, dan mengirim mereka semua kepadamu. Putriku, untuk bisa menerima kehormatan Tuan Kota, itu adalah berkah yang besar. Tuan Kota benar-benar memiliki selera yang bagus. Mohon yakinlah, putriku pasti akan bisa membuatmu nyaman dan terlayani dengan baik. Suami, bagaimana kau bisa melakukan ini? Istri, bagaimana mungkin kau berpikir tentang suamimu seperti itu? Biar ku beritahu kalian semua sesuatu. Sebenarnya, istrikulah yang masih kekurangan beberapa pelayan, yang disebut 4 tusuk konde emas itu, semua datang ke sini untuk menjadi milik istriku, pelayan. Yan Ayah, kau telah menderita. Ayah, Azur Luan ini jelas sudah dipanggil. Bagaimana bisa? Itu adalah burung pegar liar. Kau dengarkan aku dulu. Selama Bukit Hijau tetap ada, kita tidak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Aku akan membawamu pergi dulu, mengambil milik keluarga Chen kami, harta karun, dan sumber daya langka. Mari kita pergi dulu. Nanti, kita akan berurusan dengan Li Tianran. Sampah itu, aku menolak menerima ini. Baiklah. Nah, pintu belakang sudah kubuka. Aku akan membawamu pergi dulu. Oh ya, lihatlah ini. Beri aku waktu sebentar saja. Aku Chen Yan pasti akan bisa kembali ke puncak lagi. Ayah, mengapa kau membawa labu rusak ini ke sini? Aku sebenarnya mengambil ini dari kamar leluhur. Aku melihat lokasi mereka. Itu bahkan lebih tersembunyi
daripada harta surgawi itu. Jadi aku membawanya ke sini. Apa sampah ini? Ini. Apa yang terjadi di sini? Ada tulisan. Ayah, ini adalah kunci rahasia gunung dan laut. Nah, apa itu? Kunci rahasia gunung dan laut. Ketika aku sedang meneliti cara memanggil Azure Luan, aku melihat konten tentang kunci rahasia gunung dan laut di sebuah buku kuno. Kunci rahasia gunung dan laut adalah kunci yang dapat membuka alam gunung dan laut. Itu dapat memanggil dan mengendalikan berbagai binatang eksotis yang muncul dari dalam. Bagus sekali. Nah, sekarang kita tak terkalahkan. Bagus. Li Tianran. Mari kita lihat apa yang akan kau gunakan untuk melawanku sekarang. Laisat. Sayang, bagaimana daging Luan Azure? Bagaimana rasanya? Masakan istriku adalah satu kata, luar biasa. Hanya saja, terlalu sedikit daging. Sayang, aku mau sup ayam. Gawat. Ini gawat. Hai, Zhao tua, mengapa kau terburu-buru? Tidakkah kau tahu cara mengetuk sebelum masuk? Tuan kota, tolong cepat pergi dan lihat. Langit penuh dengan monster. Monster. Apakah masih ada monster akhir-akhir ini? Nama panggilanku Tianran adalah Ultraman. Ayo pergi. Ayo pergi istri. Aku akan pergi melihatnya. Ini adalah alam gunung dan laut yang sedang dibuka. Ini masalah. Ini masalah. Mungkinkah ini alam berbeda yang legendaris? Aku tidak menyangka itu akan dibuka kembali. Hari ketika alam berbeda terbuka adalah saat yang tepat ketika aku Chen Yan menjadi tak terkalahkan. Kau bajingan. Kau benar-benar ahli pembuat onar. Keluar untuk membuat ulah lagi. Aku ingin kau hidup beberapa episode lagi. Tetapi kau sudah memulai pertunjukanmu lagi. Bukankah begitu? Sudah kubilang sejak lama. Putraku Chen Yan memiliki potensi Kaisar Agung. Ingat ini, kau adalah cacing di bawah tanah. Dan kau tidak akan pernah bisa melawan naga di langit. Nada bicaramu jelas tidak kecil. Kali ini, tidak akan seperti terakhir kali lagi. Di mana seekor ayam liar jatuh dari langit bukan. Setiap hari kau mengirimiku hidangan lezat liar ini. Aku mulai merasa malu. Li Tianran, hari ini adalah hari kehancuranmu. Mulai hari ini, dunia ini milikku Chen Yan. Aku akan menjadi raja. Aku akan mendominasi. Bagus. Chen. Wang. Ba. Suami, ini buruk. Aura dunia lain yang memancar ini, setidaknya ada lusinan. Binatang buas kuno, kau pergi duluan. Aku akan menahan mereka sebentar. Tidak, King El. Setelah mengalami begitu banyak hal, apapun yang terjadi, kita tidak akan pernah berpisah lagi. Hidup ini singkat. Kegembiraan apa yang bisa didapat? Bahkan sekarang, kau masih tidak menganggapku Chen Wangba penting di matamu. Baiklah. Pertama aku akan memberimu hidangan pembuka. Mimi Mami Ho. Ikuti aku. Tangan kiri, tangan kanan, gerakan lambat. Naga emas. Ini adalah naga emas yang legendaris. Kalau begitu kau adalah penjaga naga yang legendaris. Suami, sudah berapa lama kau menipuku? Jadi kau adalah penjaga naga. Aku benar-benar bukan penjaga naga. Naga emas. Memangnya kenapa? Kalau itu naga emas, tangan kanan tangan kiri tayangan ulang gerakan lambat. Kakek. Aku tahu kau sudah tiba. Berapa lama lagi kau akan menunggu? Kakek. Dan kondisi pikiranmu stabil sekarang. Aku bisa membuka segelmu sekarang. Aku. Li Tianran. Tidak lain adalah Raja Abadi. Apa kau? Kau adalah Raja Abadi. Tidak ampuni nyawaku. Aku tidak terima. Aku tidak terima. Istri. Cepat coba anggur ini. Manis sekali. Jangan dimakan, ini adalah anggur kristal hujan. Mereka hanya tumbuh satu tandan setiap 100 tahun. Itu terlalu mewah. Aku suka sekali caramu. Begitu rajin dan hemat dalam mengurus rumah tangga. Coba ini. Semangka kristal 10.000 tahun.
Manis. Tuan muda, mengapa Anda tidak membiarkan saya mencicipinya juga? Bolehkah? Aku belum makan semangka kristal selama ratusan tahun. Hei, berhenti berpura-pura di sini. Kau seekor naga emas yang luar biasa. Berpura-pura setiap hari menjadi ulat. Apa gunanya itu? Tuan muda, tidakkah menurutmu ini sangat lucu? Semuanya berbulu halus. Aku bahkan tidak mau membuang-buang napasku untukmu. Kau menghabiskan sepanjang hari melakukan cosplay ini. Pergi. Bawa makhluk-makhluk aneh itu. Dan kirim mereka semua kembali ke dunia lain Shanghai. Cepat pergi. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Sayang, mengapa makhluk aneh ini dilepaskan? Si kecil ini akan bermain dengan Tianran kecilku. Nanti. Ada apa? Dia menendangku. Dia menendangku. The Sayang, film kamu was tidak boleh menendang translated ibu. and Tendang ayah. narrated by Tendang M ayah. Media. Mengapa kekuatannya begitu besar? Di sana. Sekarang, dia sudah menendangmu, dia tidak akan menendangku lagi. Kau Tianran kecil. Aku akan membalas dendam padamu dengan sengit. Ibumu. Aku akan menciumnya 100 kali. Sayang, kau nakal sekali. Aku suka itu.